juga dapat naik. Oke, kalau nggak muncul juga, nanti silakan Anda download materinya ya. Dibuka slide-nya sendiri-sendiri ya. Karena di sini sudah statusnya sudah di-share ya, sudah sharing ya. Oke, buka sendiri aja ya berarti ya. Karena nggak bisa di sini. Di sini sudah sharing ya. Cuman mungkin di sana mungkin masalah atau di jaringan. Oke, buka sendiri ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Suara saya dengar kan? Dengar, Iya, Pak. Pak. Dengar, Pak. Iya, Pak. Dengar, Pak. Oke, silakan disimak ya, buka materinya. Karena di sini sudah sharing, jadi saya cari-cari. Sudah muncul, Pak. Oh, Sudah muncul, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi ya tadi bahwa dalam apa namanya, dalam membangun sebuah pengetahuan yang murni berdasarkan ajaran Islam itu harus punya pandangan sendiri, itu disebut dengan Islamic worldview ya, cara pandang Islam tentang ilmu pengetahuan ya, termasuk dalam epistemologi dalam sebuah ilmu itu berbicara tentang metode ya, metode bagaimana ilmu tersebut diperoleh. Kalau dalam filsafat ada 3 unsur tadi, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berarti berkaitan dengan hakikat ilmu tersebut, itu yang ada. Ya. Dia menjadi sebuah ilmu kalau punya ontologi, ada hakikatnya, ada yang ada. Maka dalam psikologi Islam, ontologinya adalah jiwa. Kalau tidak ada jiwa, maka tidak ada psikologi Islam. Apa yang mau dikaji kalau nggak ada jiwa? Ya. Oke, kemudian epistemologi, berarti berkaitan dengan metode, bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang jiwa. Nah, maka sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, psikologi Islam harus punya epistemologi sendiri, punya metode sendiri. Kemudian yang ketiga disebut dengan aksiologi, itu produk, ya produk atau hasil dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kalau psikologi barat sudah banyak kita lihat hasilnya berupa terapi-terapi barat ya, baik dari Freud, psikoanalisis, behavioristik dan seterusnya itu sampai transpersonal. Nah, sekarang Islam produknya apa gitu ya? Nah, sekarang kita mencoba untuk membangun produk-produk aksiologi dari psikologi Islam berupa terapi-terapi psikoterapi yang Islami ya. Misal dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, ini semua bisa kita jadikan sarana untuk terapi. Karena ajaran Islam itu sebetulnya obat bagi jiwa kita. Al-Quran itu obat bagi setiap penyakit yang ada di dalam dada, di dalam jiwa kita. Ya, syifa ulima fis sudur, ya. Obat bagi semua yang ada di dalam dada kita, yaitu jiwa kita. Itu berkaitan dengan epistemologi. Kemudian masalah realitas, ya, realitas atau yang ada tadi, masalah ontologinya. Nah, bagaimana cara Islam atau psikologi Islam memandang realitas, memandang dunia, ya. Nah, tadi ada pandangan sufi yang membagi menjadi 3 bagian, ya. Disebut dengan tadi apa namanya? Ada yang sifatnya material, bendawi, kemudian yang psikis dan spiritual, ya. Nah, ketiga-tiga ini itu dalam psikologi Islam menjadi ranah yang bisa dikaji, dipelajari. Nah, ini yang berbeda dengan barat dari Islam. Kalau barat hanya sebatas pada material bendawi saja, ya, mentok-mentok sampai psikis, tapi tidak totalitas mereka di situ, ya, karena mereka tidak mempercayai adanya ruh, ya, adanya kol dan sebagainya, unsur-unsur dari manusia itu sendiri, apalagi fitrah, ya, bagian fundamental dari
jiwa manusia, ya. Karena fitrah itu ranahnya muaranya kepada tauhid, yaitu potensi untuk mengesahkan Allah dalam semua sisi kehidupan kita. Oke. Kemudian dalam bahasa yang lebih modern, para ahli membaginya menjadi dua area. Ada namanya observable area yang bisa diindra, ya, atau sama dengan materi tadi, alam material tadi. Dan ada namanya unobservable area yang nggak bisa diindra, diobservasi, yaitu jiwa kita, motivasi kita, tapi dia bisa kita rasakan. Dan yang unobservable ini kan dibagi menjadi yang bisa dipikirkan dan dirasakan. Yang kedua, yang tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dirasakan atau unobservable area, ya, yaitu tentang sifat-sifatnya Allah, ya. Allah itu maha tinggi. Nah, jangan bayangkan bagaimana tingginya Allah itu seperti makhluk itu meninggikan diri, gitu ya. Allah itu maha pengasih, Allah itu punya tangan, Allah itu maha mendengar. Jangan bayangkan seperti bagaimana mendengarnya makhluk. Nah, ini tentang hakikat dari alam realitas tadi. Nah, Barat tidak sampai di situ. Ya, mereka hanya pada wilayah yang bisa disentuh, dijangkau oleh akal dan indera mereka, oleh rasio dan indera mereka. Oke, ini beda kita dengan mereka. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya Islamic worldview, cara pandang dunia Islam tentang ilmu pengetahuan yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Ini namanya Islamic worldview. Jadi cara pandang kita adalah cara pandang Quran dan hadis, cara pandang yang Islami. Beda dengan Barat, cara pandangnya adalah cara pandang yang sekuler, ateisme. Mereka menolak keberadaan Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa pengetahuan itu bebas nilai, tidak terikat dengan nilai-nilai apapun, termasuk nilai-nilai agama. Nah, beda dengan Islam. Islam itu nilai dasarnya adalah agama, syariat, Quran dan hadis. Maka orang Barat kalau ingin merumuskan sebuah pengetahuan, mengkonstruksi sebuah pengetahuan, itu mereka dengan cara trial and error, coba gagal, ya. Kalau Islam tidak. Islam merumuskan pengetahuan, mengkonstruksi pengetahuan itu harus dengan berpatokan kepada apa yang ada dalam Quran dan hadis, dan termasuk pendapat-pendapat ijtihad para ulama tentang pengetahuan. Nah, maka kemudian karena kita ingin membangun sebuah cara pandang baru tentang psikologi ini dengan perspektif Islam, maka ada tantangan tadi. Nah, yang ini tantangannya ke dalam dan tantangan keluar. Tantangan ke dalam apa? Ya, nanti kalau terlalu fanatis gitu ya, terlalu fanatis dalam konteks yang ekstrim gitu ya, maka nanti ada kecenderungan untuk meninggalkan peradaban yang ada sekarang. Nah, baiknya tidak seperti itu. Baiknya kita menyesuaikan, beradaptasi, ya. Nah, kemudian tantangan keluar. Islam salah satu misinya adalah rahmatan lil alamin, menjadi pembawa rahmat bagi semua alam. Bukan hanya untuk orang Islam, psikologi Islam ini kita harapkan juga bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar Islam. Terapi-terapi, produk-produk dari psikologi Islam bisa dipakai untuk menyembuhkan jiwa semua manusia, bukan hanya orang Islam. Nah, salah satu contoh tadi sudah saya sampaikan, seorang psikolog dari Rusia namanya Mikhail Nikolaev itu meneliti pasien di rumah sakit jiwa dengan berbagai macam gangguan kejiwaan, mulai dari stres ringan, berat, depresi, sampai gangguan jiwa skizofrenia. Itu dia teliti, dia berikan terapi puasa. Puasanya itu agak berbeda dengan puasa orang Islam. Yang pertama dari segi niat sudah jelas berbeda ya. Niat kita adalah untuk Allah, keikhlasan. Nah, ini bedanya. Kemudian yang kedua, mereka atau pasien-pasien dari Nikolaev ini dibolehkan untuk minum air putih selama puasa. Yang nggak boleh itu makan. Ya, waktunya sama. Ya. Nah, dari model puasa seperti itu saja, Nikolaev bisa menyembuhkan banyak pasiennya di rumah sakit jiwa. Nah, bagaimana dengan cara puasa orang Islam yang jauh lebih murni, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tinggi kadar keikhlasannya dan ketenangan yang diperoleh dari tentu lebih bagus gitu ya. Nah, makanya nanti psikologi Islam ini menjadi ranah dakwah kita. Bagaimana kemudian menyampaikan kebenaran ajaran Islam ini kepada orang-orang di luar Islam, bahwa Islam ini adalah sebuah agama yang bisa menjadi obat solusi bagi semua penyakit jiwa ya. Oke. Nah, ini pokok-pokok perbedaan metode psikologi Islam dengan psikologi modern. Nah, coba kita lihat di sini, sebelah kiri itu psikologi Islam, sebelah kanan itu psikologi modern. Ya. Dari segi wilayah kajiannya sudah jelas berbeda. Kita kaji ketiga wilayah, bahwa modern cuma satu wilayah saja.
Kemudian dari segi metode, kita semua pakai metodenya, ilmiah maupun non-ilmiah. Barat hanya pakai metode ilmiah saja. Metode ilmiah itu apa ya? Observasi, wawancara, analisis, deskriptif, survei dan sebagainya yang kalian pelajari dalam metopen kualitatif maupun kuantitatif dan eksperimen itu ya, semua ada di sini. Nah, di dalam Islam dia pakai metode barat dan juga pakai non ilmiah. Apa yang non ilmiah itu nanti kita akan lihat sekilas ya. Kemudian objek kajiannya dalam psikologi Islam adalah manusia, tapi dia sebagai makhluk Allah. Kalau di barat manusia itu hanya sebatas perilaku dan yang dapat diindra dari mereka saja yang menjadi objek kajiannya. Ini perbedaan mendasar. Kemudian sumbernya yaitu realitas. Realitas tadi ada 3 ya, yang tadi. Kemudian Al-Quran, hadis yang sahih, dan khazanah keilmuan Islam klasik. Sementara di psikologi modern, sumber kajiannya itu data-data realitas yang terindra. Oke, ini perbedaan pokok antara psikologi Islam dan psikologi Barat. Lalu bagaimana metode perumusan dalam psikologi Islam? Dalam psikologi Islam, seperti yang kita singgung tadi, itu menggunakan semua metode. Selain metode ilmiah atau method of science, juga pakai metode keyakinan. Kemudian metode rasiosinasi, metode otoritas, metode intuisi, dan metode eksperimen spiritual. Apa itu metode keyakinan? Nah, ini dia. Metode keyakinan itu pertama syaratnya harus menekankan kepada keyakinan tanpa ada sedikit pun keraguan tentang ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan hadis yang sahih. Ini yang pertama. Jadi semua yang ada dalam Quran itu benar, hak, yang enggak ada keraguan padanya. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, tidak ada keraguan pada Quran walaupun satu ayat. Ya, itu juga dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Misalnya kalau dikatakan dalam hadis itu tutup aurat kalian karena ini bisa meredam syahwat ya, atau keinginan buruk dari lawan jenis kepada kalian, maka ini benar, ini pasti. Ini bisa kita ambil sebuah kaidah di sini, sebuah teori untuk kita teliti apakah benar seperti itu gitu ya, dari perspektif psikologi Islam. Oke, ini contoh ya. Kemudian ciri ilmu pengetahuan dalam Islam adalah wahyu Allah ditempatkan di atas rasio, di atas akal. Maka rasio itu menyesuaikan dengan wahyu, bukan sebaliknya. Jadi kalau hasil dari berpikir kita ini bertentangan dengan wahyu Allah, dengan Quran, dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan cara berpikir kita. Ya, tinggalkan pikiran kita, tinggalkan kesimpulan kita. Pakai Quran dan hadis. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah keyakinan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa Allah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Maka sudah pasti Allah mengetahui semua persoalan manusia, baik fisik maupun psikis. Mudahnya begini kawan-kawan. Kalau kalian misalnya punya motornya motor Honda. Motor Honda yang buat untuk perusahaan Honda. Ketika motor ini rusak, kalian bawanya ke bengkel Honda atau bengkel Yamaha. Pasti bengkel Honda. Karena yang tahu tentang produk Honda adalah orang yang membuatnya, yaitu perusahaan Honda. Jangan bawa ke Yamaha, nanti terjadi malpraktik. Nah, ini contoh mudahnya. Maka kalau kita sakit jiwa, stres, kita depresi, banyak masalah dalam kehidupan, maka kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Banyak cara kembali kepada Allah, salah satunya dengan sholat, dengan doa, dengan istighfar. Ini cara kembali kepada Allah. Kemudian untuk itu manusia berkewajiban mempelajari kandungan Quran agar segala perilaku, perasaan, dan pikirannya sesuai dengan kehendak Allah. Ini metode keyakinan. Ya. Kemudian persoalan yang muncul apa? Nah, banyak Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan atau sumber psikologi Islam. Ya. Ini sebuah pernyataan yang keliru ya. Kalau kita ingin membangun sebuah ilmu harus sumbernya dari Quran dan hadis, terutama psikologi Islam ya. Psikologi Barat ya sumber mereka ya apa yang bisa mereka jangkau dengan indera dan akal mereka. Ya. Nah, maka Pak Hana Jumhana Bastaman mengatakan wajib ya, psikolog Muslim atau ilmuwan Muslim itu menjadikan Quran hadis sebagai rujukan utama. Ini tentang metode keyakinan. Kemudian metode rasiosinasi. Apa itu metode rasiosinasi? Yaitu metode yang menempatkan Al-Quran dan hadis atau firman Allah itu di atas rasio dan akal kita. Ya, jangan seperti orang Barat yang menempatkan
rasio mereka di atas firman-firman Tuhan yang ada dalam kitab suci mereka. Beda dengan Islam. Kemudian integrasi metode keyakinan dan rasiosinasi. Jadi metode keyakinan tadi bisa kita integrasikan, kita kombinasikan dengan rasiosinasi tadi. Nah, misalnya apa? Misalnya kajian-kajian tentang tafsir, ya, tafsir tematik misalnya, atau maudhu'i tentang jiwa misalnya ini ya. Jadi kita mengkaji tentang motivasi misalnya. Maka kumpulkan semua ayat-ayat motivasi, kemudian kita pelajari, kita kaji dengan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pemikiran yang sudah ada. Boleh ya, selama tidak menyimpang dari dan misalnya apakah ingin tafsir tentang ayat-ayat tersebut, bagaimana perspektif mereka, pandangan mereka tentang tawakal, tentang motivasi dan lain-lain. Kemudian metode otoritas. Nah, ini agak mudah dilakukan ya dibandingkan dua metode sebelumnya ya. Apa maksud metode otoritas? Ya, ringkasnya begini. Metode otoritas itu adalah kita menyandarkan kepercayaan kepada seseorang yang kita yakini memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang bidang tertentu. Misalnya sabar misalnya. Kita menemukan seorang kiai, seorang ustadz atau seorang ulama yang dia sabar, kemudian punya ilmu tentang sabar, dia punya hikmah tentang sabar, kemudian perilakunya mencerminkan seperti orang yang sabar, sebagaimana kriteria sabar dalam Islam misalnya. Maka orang ini bisa kita teliti, kita wawancarai, kita observasi, kita teliti bagaimana kesabaran menurut perspektif dia, cara pandang dia. Nah, ini lebih mudah ya, lebih lebih bisa mungkin kalian lakukan untuk metode yang ini ya. Bisa dicari nanti di lingkungannya ada orang yang betul-betul menjadi teladan di bidangnya gitu ya. Ini bisa kita lakukan. Kemudian ini ya metode-metode penelitian dalam psikologi Islam. Jadi metode penelitian dalam psikologi Islam itu mencakup metode modern, sains modern atau metode ilmiah tadi, dan juga metode non ilmiah. Metode ilmiah apa saja? Nah, metode ilmiah itu yang masuk di dalamnya model deskriptif, eksperimen. Ya, di dalamnya ya ada metode kuantitatif, kualitatif, ya, dengan survei dan sebagainya itu tadi. Ada korelasional, kemudian komparasi, ya ini semua masuk metode ilmiah yang kalian pelajari di dalam metode kualitatif dan kuantitatif serta eksperimen itu. Nah, kemudian ini ya penjelasannya. Jadi metode observasi itu bisa kita gunakan juga untuk metode dalam mengkaji objek-objek kajian dalam psikologi Islam. Misalnya tadi perilaku keberagamaan kiai, ustadz, santri. Nah, ini bagaimana? Ini bisa kita teliti dengan metode observasinya untuk membuat sebuah mengkonstruksi sebuah pengetahuan ya, atau konsep. Kemudian metode korelasional. Nah, ini hubungan-hubungan itu ya, hubungan antara variabel A dan variabel X dengan variabel Y ya. Misalnya di sini bagaimana pengaruh salat berjamaah lima waktu masjid dengan kecerdasan interpersonal, ini bisa kita teliti ya. Ini korelasional. Ini kan pakai metode ilmiah. Atau hubungan zikir dengan penyembuhan kejiwaan ya. Atau misalnya pengaruh memberikan cerita atau kisah orang-orang soleh, para nabi misalnya, untuk menurunkan perilaku bullying di sekolah. Ini bisa dilakukan ya. Kemudian metode eksperimen. Ya, eksperimen berarti kita memberikan sebuah intervensi atau perlakuan kepada kelompok tertentu untuk diukur bagaimana hubungan sebab akibat dari intervensi yang kita lakukan tadi. Ini bisa juga kita gunakan. Nah, ini contoh-contoh tema eksperimen ya. Misalnya melihat perbedaan kinerja pada karyawan yang mengamalkan sholat duha dan yang tidak melaksanakan sholat duha ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian metode fenomenologi ini dalam kualitatif yaitu itu menggali pengalaman subjektif seseorang yang mendalam ya, inner experience-nya, pengalaman yang sudah mengakar di dalam jiwanya. Misalnya apa? Kita teliti tentang pengalaman spiritual seorang mu'alaf, atau pengalaman spiritual kiai, ustadz misalnya, atau pengalaman
spiritual, santri penghafal Quran. Ini kita teliti, ya ini bisa. Kemudian metode non ilmiah ya tadi yang saya jelaskan, ada metode intuisi, otoritas, dan eksperimen spiritual yang ditawarkan dalam psikologi Islam. Nah, metode intuisi, ya ini tadi ya saya sudah jelaskan sekilas. Jadi dalam metode intuisi ini sebetulnya ada sebuah syarat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti atau psikolog, yaitu dia harus bisa mendaya fungsikan hatinya, kalbunya untuk melihat permasalahan atau persoalan yang ada. Ya, nah ini agak sulit memang karena perlu latihan di sini supaya ada kasyaf, ketersingkapan dan kutub, keterbukaan hati kita untuk melihat persoalan yang sebetulnya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang Allah kasih ya, pada wali-wali Allah itu bisa melihat hal seperti ini. Tapi mereka bukan dukun, bukan paranormal, karena mereka dekat dengan Allah, maka Allah beri mereka kelebihan ya. Seperti misalnya Nabi Yusuf, Allah ilhamkan kepada dia untuk melihat masa depan dari mimpi seseorang misalnya. Atau seperti Nabi Khidir misalnya, Allah beri kelebihan. Itu bukan karena dia bersekutu dengan jin, ya. Tidak, tapi karena dia dekat dengan Allah. Ini salah satu contoh intuisi ya. Oke. Kemudian, nah intuisi ini ada 3 jenis. Ada precognition, itu mengetahui masa depan tanpa indera. Kemudian recognition, mengetahui masa lalu tanpa indera. Kemudian clairvoyance, mengetahui sesuatu di tempat lain tanpa menggunakan inderanya dia. Jadi berupa ilham atau wangsit intinya. Nah, kapan metode intuisi bisa dilakukan? Memang susah untuk dilakukan, tapi bisa bisa dilakukan dengan menajamkan hati nuraninya. Ini berat, tapi bisa kita usahakan. Intinya kita harus menjadi orang yang taat, yang takwa, sesuai dengan kriteria apa yang sudah Allah tetapkan dalam Quran. Kemudian metode otoritas yang tadi saya jelaskan, itu kita mengambil pengetahuan dari seorang ahli yang kita anggap ahli di bidangnya, kemudian kita lakukan penelitian dan kita bangun sebuah konsep dari penelitian kita itu. Kemudian eksperimen spiritual, berarti kita memberikan intervensi berupa intervensi yang syar'i ya, misalnya sholat duha, sholat berjamaah, puasa, sedekah, itu kan intervensi. Misalnya bagaimana pengaruh sedekah terhadap ketenangan jiwa, misalnya. Jadi intervensinya apa? Sedekah. Kita bedakan orang yang sedekah dan yang tidak bersedekah. Oke. Baik, saya kira itu kawan-kawan materi kita di pertemuan ini. Jika ada pertanyaan silakan ya, silakan buka mikrofonnya kalau ada pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham mengenai apa yang saya sampaikan tadi? Paham, Pak. Oke, paham ya. Oke, kalau paham, nanti coba kalian buat sebuah judul ya tentang proposal yang kemarin saya minta. Kemudian judul tadi silakan di list di WA-nya ya. Buat di WA judul-judul tadi, ya diurutkan 1 sampai berapa, buat listnya, nanti akan saya koreksi ya. Kita diskusikan mana yang bisa kita lanjutkan ke proposal Anda, mana yang tidak ya. Atau misalnya satu contoh saja, siapa yang sudah punya judul penelitian berdasarkan apa yang sudah kalian temukan di lapangan dan jurnal-jurnal yang sudah kalian baca. Silakan, siapa yang sudah punya? Dinda sudah punya? Nabila, Dinda? Belum dong, Pak. Belum. Cici sudah punya judulnya, Ci? Silakan, Ci. Mana nih Cici? Oke, Syifa Putri Nabila, udah punya? Belum, Pak. Belum juga. Desra, sudah punya judulnya? Mungkin hanya aja dulu Pak udah ada. Tapi kalau judul belum. Apa masalahnya? Mungkin tentang muslimah yang udah berpakaiannya udah syar'i gitu Pak, tapi tetap di catcalling gitu. Oke, variabelnya apa tuh berarti?
Yang variabel yang mau diteliti apa? Tentang mungkin apa ya? Mungkin Konsep dirinya atau apa? kurang tahu. Nah, coba cari variabelnya ya. Mungkin bisa jadi. Oke, coba cari variabelnya. Harus ada variabel psikologisnya. Ya, walaupun ada masalah, kita harus Ya, cari variabelnya dari masalah itu ya. Oke, next see. iya, Pak. One next see. Oke, Belum, Pak. Belum juga. Anissa Baharil. Anissa Bahri ya. Ada Anissa? Iya, Pak. Anissa Bahari. Sudah ada, Pak. Apa judulnya Anissa? Bagus ya. Bentar sudah ya, ada. Pak. Oke. Bentar, Pak. Yang lain segera ya. Saya tunggu hari ini paling lambat sudah punya judul yang di list di WA, di grup WA kita. Akan saya lihat satu persatu ya, apa judulnya. Nanti di list di WA, Pak. Iya, list di WA. Judulnya atau judulnya jurnal? Saja. Judul penelitian yang akan kalian kalau judul saya belum, Pak. Kalau jurnal sudah ada. Iya, Pak. Judul ya, bukan jurnal ya. Rahmat, mana Rahmat? Ada, Mat? Oke, ini ada pertanyaan dari Dea ya. Pak, judul ini bisa saya pakai ya. Hubungan kebersyukuran dengan kebahagiaan pada wanita yang lebih diceritakan dulu. Ya, bisa ya. Tapi nanti cari teori kebersyukuran dan kebahagiaan dalam perspektif Islam ya. Karena kebersyukuran atau gratitude dan kebahagiaan, happiness itu teori barat pada dasarnya. Nanti cari yang sudah diislamisasikan ya Dea ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Jadi kawan-kawan itu saja ya. Nanti untuk judul kita diskusikan di WA. Silakan kalian buat satu judul saja seperti yang dibuat Dea tadi. Ya, intinya judul itu harus berangkat dari masalah yang kalian temukan di lapangan. Ya, bukan meraba-raba, tapi ada masalahnya, kemudian cari konsep psikologisnya, kemudian buat judul dari variabel psikologis atau konsep psikologis itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya, kalau memang ada pertanyaan. Ada? Indah? Tidak, Pak. Oh, oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya. Nanti rekamannya akan saya share ya, sudah bisa diakses. Jadi untuk kuliah kita lanjutkan di WA. Saya cukupkan sampai di sini kawan-kawan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga kesehatan ya. Semoga semua sehat walafiat, keluarga sehat. Kantongnya juga sehat, bisa berpikir setiap minggu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya, silakan.